Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citri Dearlista Ditamasi dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini melaksanakan UTS video tugas makalah dari mata kuliah Tarekat Mu'tabaroh 2 dengan tema yang saya angkat yaitu Tarekat Tijaniyah. Pertama, mengenai sejarah Tarekat Tijaniyah. Secara historis, munculnya Tarekat Tijaniyah tidak terlepas dari pendiri tarekat ini yaitu Syekh Ahmad Tijani yang memiliki nama lengkap Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Muhtar At-Tijani. Lahir pada hari Kamis 13 Safar tahun 1150 Hijriah di Ain Madi atau disebut juga dengan Madawi di Sahara Timur Maroko. Sejak umur 7 tahun, Syekh Tijani sudah hafal Al-Quran. Selain itu, dia mempelajari ilmu-ilmu agama lainnya seperti ilmu usul furu dan adab. Sehingga ketika umurnya menginjak dewasa, beliau sudah bisa mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain. Ketika Syekh Tijani menginjak umur 46 tahun, dan setelah banyak mengalami kasyaf atau penyingkapan akan rahasia-rahasia Allah, Syekh Tijani mendapat wirid khusus dari Rasulullah SAW ketika dalam kondisi terjaga atau sadar, tidak dalam keadaan kantuk atau tidur, dan diperintahkan untuk mengajarkannya yaitu berupa istighfar, sholawat, dan kalimat tahlil. Peristiwa tersebut dalam sebuah riwayat dikenal dengan Al-Fathul Akbar, di mana dalam pertemuan tersebut ada 3 kisah. Yang pertama, diperintahkannya untuk meninggalkan semua wirid-wirid dan zikir yang diamalkan Syekh Tijani pada waktu itu dengan sabda Rasulullah kepada Syekh Tijani. Yang kedua, ditalkin wirid istighfar sebanyak 100 kali dan sholawat sebanyak 100 kali, kemudian oleh Rasulullah ditambahi Hayallah atau La ilaha illallah sebanyak 100 kali pada tahun 1200 Hijriah. Yang ketiga, diperintahkan mentalkin zikir-zikir tersebut kepada umat Islam yang berminat, sekalipun ia berdosa, di mana dalam wirid tersebut menjamin bahwa dengan mengamalkan wirid dengan melakukan pengampunan dosa akan mati husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab dan siksa. Setelah Syekh Tijani menerima 3 titah tersebut, beliau menempuh hidup baru yaitu yang sebelumnya beliau sering mengisolasi diri dari masyarakat, sekarang menjadi hidup bermasyarakat. Semua amalan tarekat yang diamalkan sebelumnya ditinggalkan, kemudian beliau mengamalkan yang telah ditalkin Rasulullah SAW. Syekh Tijani berguru kepada Rasulullah karena beliau senantiasa bersama Rasulullah dalam setiap saatnya. Setiap Syekh Tijani berkata selalu disandarkan kepada Rasulullah seperti Rasulullah bersabda kepadaku, menyebarkan wirid yang diterimanya kepada umat Islam. Kemudian tidak lama setelah itu tarekat Tijani mulai dikenal dan diikuti oleh banyak orang. Yang berikutnya mengenai tokoh tarekat Tijaniyah. Yang pertama, ada Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Setelah Syekh Tijani mendapat ijazah untuk menalkinkan wirid thariqah kepada umat manusia yang berminat, dilaksanakanlah tugas suci tersebut, dan sejak saat itu mulai banyak berdatangan orang-orang memasuki tarekat Tijaniyah hingga tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Dengan keluasan ilmu dan kedudukannya sebagai seorang sufi, At-Tijani mengeluarkan beberapa pokok pikiran yaitu, yang pertama, agama yang diridhoi oleh Allah yaitu Islam, terdiri dari 3 rukun yaitu Islam, iman, dan ihsan. Karena kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengintegrasikan ketiganya dalam pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, perbandingan amal perbuatan kita dengan para sahabat Rasulullah adalah bagai semut yang tinggal bersama merpati. Yang ketiga, semua kebajikan umat Islam setelah sahabat, pahalanya di samping untuk orang yang mengerjakan adalah untuk para sahabat. Sebab mereka lah yang menyampaikan Islam dari Rasulullah. Karenanya semua amal perbuatan itu tercatat pula dalam lembaran amal para sahabat. Bahkan kesepakatan mereka merupakan hujjah hukum sebagaimana disepakati para ulama. Yang kedua, Syekh Idris Al-Iraqi. Memiliki nama lengkap Syekh Idris bin Muhammad Al-Iraqi, dilahirkan di Fes, Maroko pada tahun 1337 Hijriah. Ia adalah imam tarekat Tijaniyah sekarang. Dalam masalah tarekat, ia mengambil tarekat Tijaniyah pada tahun 1353 Hijriah pada Al-Muqaddam Al-Barokah Al-Anfailah Sayyidi At-Thayyib bin Ahmad bin Thayyib Al-Waziri
yang terkenal dengan sebutan Imam Asy-Syufiani sebagai seorang sufi dan pengamal tarekat Tijaniyah. Syekh Idris memiliki beberapa buah pikiran, yaitu yang pertama, iman merupakan benteng keselamatan serta keamanan bagi seseorang. Dan jika manisnya iman telah masuk di dalam hati seseorang, maka iman tadi akan mengeluarkan suatu keindahan dan kecantikan yang pada akhirnya akan memancarkan sinar dalam dirinya sebagai obor penuntun dalam mengarungi kehidupan ini. Yang kedua, Islam adalah menjaga kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melakukan haji bagi yang mampu. Yang ketiga, ihsan, memiliki 3 tingkatan, yaitu muraqabah, artinya kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi detak jantung dan urat nadi kita setiap saat. Yang kedua, musyahadah, artinya kita yakin bahwa Allah selalu melihat tingkah laku serta gerak-gerik kita setiap saat. Yang ketiga, fana, artinya kita yakin segala sesuatu yang diberikan serta diamanatkan kepada kita akan hancur dan binasa serta tidak akan kekal selamanya. Yang keempat, ketaatan kepada muqaddam tidaklah mutlak, akan tetapi kita wajib taat kepada mereka selama tetap berada dalam jalur Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya mengenai silsilah tarekat Tijaniyah. Dalam tarekat Tijaniyah sendiri tidak memiliki sanad atau mursyid guru-guru yang sambung, karena hal tersebut langsung datang dari Rasulullah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Syekh Tijani dalam beberapa riwayat dapat berdialog dan bermusyafahah yang kemudian oleh Rasulullah ditalkin wirid-wirid untuk mengajarkan kepada umat Islam. Namun untuk silsilah keluarga dari Syekh Tijani memiliki sanad sambung hingga Nabi Muhammad, yaitu yang berasal dari pihak ayahnya, Ahmad bin Muhammad Salim bin Al-Ib bin Salim bin Ahmad Al-Alwani bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Al-Jabbar bin Idris bin Ihsa bin Ali Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad Al-Nafsi Zakaria bin Abdullah bin Hasan Al-Mutsana bin Al-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah SAW. Yang berikutnya mengenai doktrin tarekat Tijaniyah. Dalam tarekat Tijaniyah terdapat beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pengikutnya, yaitu yang pertama, melazimkan sholat fardu dalam waktunya dengan memelihara syarat, rukun, dan segala adabnya diutamakan berjamaah. Yang kedua, takwa kepada Allah dengan zahir dan batin sesuai kemampuan. Jika terjadi pelanggaran syar'i, wajib segera bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, tidak ziarah untuk meminta madad rohani kepada waliullah yang bukan dari Tijaniyah dan sahabat Rasulullah, baik yang telah tiada maupun yang masih hidup, tetapi wajib memuliakan waliullah. Yang keempat, tidak mengumpulkan tarekat ini dengan tarekat lainnya. Dan yang kelima, bersedia mengamalkan ajaran tarekat ini sampai akhir hayatnya. Wirid atau amalan semua tarekat mutabaroh itu sama, yaitu istighfar, sholawat, dan zikir. Di berbagai daerah dalam mengamalkan wirid tarekat Tijaniyah terkadang bervariasi bentuknya, tetapi memiliki isi yang sama. Hal ini menunjukkan ketidakkakuan dan kelapangan doktrin Tijaniyah kepada para pengikutnya. Dalam tarekat Tijaniyah terdapat 3 macam wirid yang diamalkan, yaitu yang pertama, wirid lazimah, dilaksanakan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar secara munfarid atau tidak berjamaah, dan pembacaannya tidak dikeraskan. Wajib dilaksanakan jika terlewat wajib diqodho. Wirid lazimah mempunyai rukun-rukun, istighfar wirid 100 kali, sholawat 100 kali, dan kalimatul ikhlas 100 kali. Yang kedua, wirid wadifah, dilaksanakan ba'da sholat isya atau ba'da sholat maghrib, dibaca dengan jahar dan berjamaah. Wajib dilaksanakan jika terlewat wajib diqodho. Wirid wadifah mempunyai rukun-rukun, istighfar wadifah 30 kali, sholawat fatih 50 kali, kalimatul ikhlas 100 kali, dan sholawat jauharatul kamal 12 kali. Itu yang umum diamalkan di mayoritas negara, sedangkan di sebagian daerah Sahara Timur, yaitu istighfar wirid 100 kali, sholawat fatih 100 kali, kalimatul ikhlas 200 kali, dan jauharatul kamal 12 kali. Yang ketiga ada wirid tahlilallah, dilaksanakan setiap hari Jumat pada sholat asar sampai tenggelam matahari atau maghrib, baik secara munfarid atau berjamaah. Sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, namun jika terlewat tidak perlu diqodho. Wirid tahlilallah rukunnya 1, yakni membaca kalimatul ikhlas sebanyak minimal 1000 kali. Sekian
Presentasi